Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Malik. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu mengenai materi KOS atau biaya dalam pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan 3 anggota dari kelompok 7, yaitu yang pertama, Dwi Hari Astuti dengan NIM 12014200049. Yang kedua, Noviana Anggita dengan NIM 12014200050. Yang terakhir, saya sendiri, Nimas Ayu Dewi dengan NIM 12014200073. Langsung saja kami akan memaparkan materinya sebagai berikut. Materi biaya dan biaya pendidikan akan dipaparkan oleh Saudara Dwi Hari, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan biaya dan biaya pendidikan. Cost atau biaya dapat diartikan sebagai pengeluaran. Dalam istilah ekonomi, biaya pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Sedangkan menurut Supriyono, biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Sedangkan definisi biaya pendidikan, menurut Nanang Fakta, merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor atau ATK, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi. Next. Selanjutnya yaitu jenis-jenis biaya. Terdapat 4 jenis biaya dalam pendidikan. Yang pertama yaitu biaya langsung atau direct cost. Menurut Anwar, pada tahun 1993, biaya langsung merupakan pengeluaran uang secara langsung yang membiayai jalannya proses penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Biaya pendidikan juga dapat dikatakan sebagai biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan biaya rutin atau recurrent cost. Biaya rutin digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru, personel sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua adalah biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung merupakan biaya yang pada umumnya biaya pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan yang terjadi di sekolah. Biaya tidak langsung memiliki beberapa jenis antara lain. Yang pertama ada biaya pribadi atau private cost, yang merupakan biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya. Yang kedua ada biaya masyarakat atau social cost, adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah atau di dalamnya termasuk biaya pribadi. Jenis biaya pendidikan yang ketiga adalah monetary cost, di mana dimaksudkan bahwa semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan. Dan yang terakhir adalah jenis biaya pendidikan non-monetary cost, yaitu semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang. Meskipun di dalamnya terdapat nilai dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Dwi Hari. Selanjutnya, materi sumber biaya dan karakteristik biaya pendidikan akan disampaikan oleh Saudara Noviana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu sumber biaya. Ada beberapa sumber yang dapat dialokasi pada pembiayaan pendidikan, di antaranya tergolong atas biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, orang tua atau wali siswa
biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua atau wali, siswa, dan lembaga pendidikan itu sendiri. Untuk biaya pada tingkat sekolah berasal dari yang pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembiayaan pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan ini, pemerintah sudah mempunyai perundang-undangan dalam hal pembiayaan pendidikan nasional. Bantuan berupa yang pertama, dana BOS, dana bantuan profesional sekolah, adalah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, yaitu dalam membiayai pendidikan kurang memenuhi. Yang kedua yaitu dana PSM, merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap siswa miskin. Tujuan pemberian dana ini adalah untuk mencegah siswa miskin dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan di sekolah dan juga memberikan peluang atau kesempatan yang lebih besar kepada siswa miskin untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikannya. Yang kedua yaitu masyarakat sejalan dengan adanya MBS. Sekolah dapat menggali dari mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun secara lembaga, baik di dalam maupun di luar, sejalan dengan semangat globalisasi. Yang ketiga yaitu orang tua atau wali siswa. Orang tua atau wali siswa selain membiayai pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan masyarakat, sekolah juga memperoleh pembiayaan pendidikan dari orang tua atau wali siswa atau yang biasa disebut dengan pengeluaran keluarga atau bisa disebut dengan infak dan SPP bulanan. Selanjutnya yaitu ada karakteristik biaya pendidikan. Yang pertama yaitu biaya pendidikan akan selalu naik dan dalam perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan unit kos yang meliputi 1. Unit kos lengkap yaitu perhitungan unit kos berdasarkan semua fasilitas yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, unit kos setelah lengkap hanya memperhitungkan biaya kebutuhan yang berkenaan dengan bahan dan alat yang berlangsung habis walaupun jangka waktunya berbeda. Yang ketiga, unit kos sempit, yaitu unit kos yang diperoleh hanya dengan memperhitungkan biaya yang langsung berhubungan dengan memperhitungkan biaya yang lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, biaya terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor manusia. Yang ketiga, unit kos pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah. Yang keempat, unit kos pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Biaya untuk sekolah kejuruan lebih besar daripada biaya untuk sekolah umum. Yang kelima, komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Noviana. Selanjutnya materi akan saya sampaikan, yaitu tentang komponen biaya pendidikan. Yang pertama, ada peningkatan KBM. Yang kedua, peningkatan pembinaan kegiatan siswa. Yang ketiga, pembinaan tenaga kependidikan. Yang keempat, rumah tangga sekolah. Yang kelima, pengadaan alat-alat belajar. Yang keenam, kesejahteraan. Yang ketujuh, pengadaan bahan pelajaran. Yang kedelapan, perawatan. Yang kesembilan, sarana kelas. Yang kesepuluh, biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pelaporan. Yang ke-11, peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Yang ke-12, peningkatan kemampuan dalam menguasai iptek. 13, sarana kelas. 14, pengadaan alat-alat belajar. 15, sarana sekolah.
16 pembinaan tenaga kependidikan, 17 pembinaan siswa, 18 pengadaan bahan pelajaran, 19 pengelolaan sekolah, dan yang terakhir yaitu pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana kependidikan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang kesimpulan. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu cara agar penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Pembiayaan pendidikan adalah dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan proses pembelajaran di sekolah dan berbagai keperluan dalam penyelenggaraan kependidikan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila terdapat pertanyaan terkait materi yang telah kami sampaikan, bisa disampaikan melalui forum diskusi melalui Elena. Dan apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dalam kelompok 7 menyampaikan materi ini, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.